Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Saya harap kamu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Dan saya harap kamu tetap diberikan kelimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang terlihat biasa saja, tidak terlalu pintar, tidak berasal dari keluarga kaya, bahkan tidak memiliki koneksi hebat, tapi pada akhirnya bisa melesat menjadi orang sukses? Sedangkan di sisi lain, ada banyak orang yang sebenarnya jauh lebih pintar, punya modal besar, bahkan punya jaringan pertemanan yang luas. Namun tetap saja hidupnya stagnan, terjebak di tempat yang sama, bahkan kadang berakhir dengan kekecewaan. Apa sebenarnya rahasia yang membedakan dua tipe orang ini? Kalau kamu perhatikan, orang-orang sukses di seluruh dunia, baik itu pengusaha besar, atlet legendaris, ilmuwan, atau bahkan seniman, mereka punya satu kesamaan yang jarang disadari kebanyakan orang. Mereka semua memahami, percaya, dan menerapkan sesuatu yang disebut compound effect. Sebuah prinsip sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup seseorang secara perlahan, hingga pada akhirnya menghasilkan perbedaan yang sangat dramatis. Sekarang coba pikirkan ini. Jika kamu menabung Rp1.000 setiap hari, mungkin terlihat tidak ada artinya. Rp1.000 itu kecil sekali, bahkan mungkin hanya cukup untuk membeli permen. Tapi bayangkan jika 1.000 itu konsisten kamu simpan selama 1 tahun. Jumlahnya menjadi Rp365.000. Dan kalau diteruskan selama 10 tahun, angkanya menjadi Rp3.650.000. Masih terlihat kecil? Mari kita tambah satu faktor lagi, yaitu bunga atau return investasi. Dengan bunga majemuk, angka itu bisa berlipat-lipat lebih besar daripada sekedar penjumlahan biasa. Inilah inti dari compound effect, kekuatan kecil yang diulang terus-menerus, lalu tumbuh secara eksponensial. Pertanyaan pentingnya sekarang, kenapa orang sukses selalu menggunakan compound effect? Jawabannya sederhana sekaligus kompleks. Karena mereka memahami hukum alam yang sering diabaikan orang kebanyakan. Perubahan besar selalu lahir dari akumulasi kecil yang konsisten, bukan dari satu langkah besar yang dramatis, melainkan dari ribuan langkah kecil yang diulang setiap hari. Mari saya ajak kamu masuk lebih dalam. Kalau kamu melihat seorang atlet kelas dunia, misalnya Cristiano Ronaldo atau Michael Jordan, apakah mereka langsung lahir dengan skill luar biasa? Tidak. Mereka memulai dengan hal-hal kecil yang seringkali membosankan, yaitu latihan harian, disiplin tidur, pola makan ketat, jam latihan ekstra ketika orang lain sudah pulang. Kebiasaan kecil inilah yang menumpuk menjadi keunggulan besar. Ronaldo tidak tiba-tiba menjadi pemain terbaik di dunia. Dia mengandalkan compound effect, hasil dari ribuan kali latihan, dari disiplin kecil yang terlihat sepele hingga akhirnya menciptakan hasil yang luar biasa. Analoginya begini. Pernahkah kamu melihat air yang menetes di atas batu? Sekali tetes, 2 kali tetes terlihat tidak ada yang berubah. Tapi setelah bertahun-tahun, batu keras sekalipun bisa terkikis oleh tetesan air itu. Begitu pula dengan hidup manusia. Compound effect bekerja secara diam-diam, tanpa disadari. Pada awalnya, kamu bahkan tidak akan melihat hasilnya. Dan inilah alasan kenapa kebanyakan orang gagal memanfaatkannya. Mereka ingin hasil instan, cepat, dan besar. Begitu mencoba melakukan kebiasaan baru selama seminggu dan tidak melihat perubahan berarti, mereka menyerah. Mereka lupa bahwa compound effect membutuhkan waktu. Sekarang mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan 2 orang. Yang pertama setiap hari membaca buku selama 15 menit sebelum tidur. Yang kedua memilih scrolling media sosial 1 jam sebelum tidur. Dalam seminggu, perbedaan keduanya nyaris tidak terlihat. Dalam sebulan mungkin masih sama saja. Tapi coba lihat 5 tahun kemudian. Orang pertama sudah membaca ratusan buku. Pengetahuannya bertambah pesat. Wawasannya luas. Cara berpikirnya lebih tajam. Sementara yang kedua mungkin hanya hafal gosip selebriti dan tren viral yang datang dan pergi tanpa meninggalkan nilai jangka panjang. Itu adalah contoh nyata bagaimana compound effect menciptakan jurang besar dalam hidup seseorang. Banyak orang sering salah kaprah. Mereka mengira orang sukses punya rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang. Padahal kenyataannya, rahasianya sederhana. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Orang sukses tahu bahwa setiap keputusan kecil dalam hidup, setiap pilihan kecil yang diulang setiap hari adalah investasi jangka panjang. Makan sehat, olahraga, membaca,
menabung, belajar skill baru, bekerja lebih keras 5 menit saja dibanding orang lain. Semua itu mungkin terlihat sepele hari ini, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa seperti ledakan besar yang mengubah jalan hidup. Kalau kamu ingin bukti nyata lain, mari kita lihat Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya sebagian besar berasal dari prinsip compound effect, khususnya dalam investasi. Buffett mulai berinvestasi sejak remaja, dengan modal yang sangat kecil. Tapi dia konsisten, sabar, dan membiarkan uangnya berkembang melalui bunga majemuk. Dan hasilnya, dari modal kecil itu, dia membangun kerajaan finansial yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar. Buffett sendiri pernah berkata, "Rahasia kekayaan saya hanya 3 hal, hidup di Amerika, keberuntungan, dan compound interest." Lihat, bahkan dia mengakui bahwa compound effect adalah kunci utama. Namun compound effect bukan hanya soal uang, dia berlaku di hampir semua aspek kehidupan. Bayangkan seseorang yang setiap hari berkata kata-kata positif pada dirinya sendiri, memperbaiki mindset, dan menanamkan sugesti baik. Awalnya mungkin hanya terdengar seperti motivasi kosong, tapi setelah bertahun-tahun, orang ini akan punya kepercayaan diri yang sangat kuat, mental yang tahan banting, dan sikap yang membuat orang lain kagum. Sebaliknya, seseorang yang setiap hari meremehkan dirinya sendiri, berkata, "Saya bodoh, saya gagal, saya tidak mampu," lama-lama kata-kata itu mengakar di alam bawah sadar, menciptakan realitas negatif yang menghancurkan masa depannya. Lagi-lagi compound effect bekerja tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan compound effect dalam hidupmu? Atau justru sebaliknya, tanpa sadar kamu membiarkan compound effect menarikmu ke arah negatif? Pertanyaan ini penting, karena compound effect bukan hanya bekerja untuk hal-hal baik, ia juga berlaku untuk hal-hal buruk. 1 kali malas olahraga mungkin tidak masalah, 2 kali makan junk food mungkin masih aman. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan yang berulang, tubuhmu akan perlahan melemah, kesehatan menurun, dan ketika sadar mungkin sudah terlambat untuk memperbaikinya. Dan disinilah letak kejeniusan orang sukses. Mereka sadar bahwa hidup adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang ribuan kali. Mereka tidak menunggu momen besar untuk berubah. Mereka tidak bergantung pada keberuntungan semata. Mereka memilih untuk menggunakan compound effect dengan sengaja, mengarahkan kebiasaan kecil mereka ke arah yang positif, sehingga setelah bertahun-tahun, hidup mereka melesat jauh meninggalkan yang lain. Kalau kamu ingin mulai memahami lebih dalam, coba tanyakan pada dirimu, kebiasaan kecil apa yang kamu lakukan setiap hari? Apakah kebiasaan itu sedang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu? Atau justru sedang pelan-pelan menjauhkanmu dari tujuan hidupmu? Ingat, tidak ada keputusan netral. Setiap tindakan kecil adalah seperti setetes air yang jatuh ke batu. Pertanyaannya, apakah kamu membiarkan tetesan itu membentuk masa depan yang kokoh, atau justru melubangi dirimu sendiri? Kalau tadi kita sudah membicarakan bagaimana compound effect bekerja dalam hal kebiasaan, sekarang mari kita analisis mengapa pola ini begitu disukai oleh orang-orang sukses. Mereka tahu bahwa otak manusia sebenarnya sangat mudah tertipu dengan konsep instan. Kita seringkali tergoda dengan janji hasil cepat, entah itu diet yang menjanjikan turun 5 kg dalam seminggu, kursus instan jadi kaya dalam 30 hari, atau bahkan tips sukses tanpa kerja keras. Tapi kalau kita deduksi dengan logika, bukankah itu semua hanya ilusi? Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana mungkin sesuatu yang besar bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat tanpa pondasi yang kuat? Disinilah compound effect menjadi sangat rasional. Dia tidak menawarkan jalan pintas, tapi memberikan kepastian bahwa setiap langkah kecil yang konsisten akan selalu menghasilkan sesuatu. Orang sukses tahu bahwa dunia nyata lebih menyerupai maraton panjang, bukan lari sprint. Mereka memilih menanam pohon, bukan membeli bunga plastik. Pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Akarnya menembus dalam ke tanah, batangnya menguat, daunnya berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah. Tapi sekali pohon itu kokoh, dia bisa memberi manfaat bertahun-tahun, bahkan untuk generasi berikutnya. Itulah compound effect dalam bentuk nyata. Sekarang mari kita tarik contoh lain, dunia kebugaran. Ada seorang pria bernama James Clear, penulis buku Atomic Habits.
Dia pernah mengalami cedera parah yang hampir menghancurkan hidupnya. Tapi dengan disiplin kecil setiap hari, dia perlahan membangun kembali kesehatan dan hidupnya. Dia tidak langsung melakukan olahraga berat, tapi memulai dari hal-hal kecil. Tidur lebih teratur, mengatur pola makan, latihan sederhana. Lama-kelamaan hal kecil itu menumpuk dan ia berubah total. Dari situ lahirlah sebuah buku yang kini mendunia, membantu jutaan orang memahami kekuatan kebiasaan kecil. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang sebenarnya bisa melakukan hal sama, tapi gagal karena mereka menyerah terlalu cepat? Mari kita analisis lebih dalam. Compound effect bekerja seperti hukum gravitasi. Tidak peduli kamu sadar atau tidak, dia selalu ada dan selalu mempengaruhi hidupmu. Perbedaannya hanya pada arah. Apakah gravitasi itu menarikmu naik ke level yang lebih tinggi atau justru menjerumuskanmu lebih dalam ke jurang kegagalan? Misalnya orang yang terbiasa menunda pekerjaan. Awalnya terlihat sepele, besok saja. Tapi besok berubah jadi minggu depan, lalu bulan depan, dan akhirnya menjadi karakter. Compound effect bekerja negatif. Dari sekedar malas satu kali, akhirnya menjadi kebiasaan permanen yang merusak produktivitas seumur hidup. Sedangkan orang sukses memutar hukum yang sama ke arah positif. Mereka tahu kalau hari ini belajar satu kata baru, besok satu kata lagi, maka dalam setahun mereka bisa menguasai 365 kata baru dalam bahasa asing. Dalam 3 tahun mereka sudah fasih berbicara. Orang lain mungkin berkata, kok bisa kamu pintar bahasa Inggris? Padahal jawabannya sederhana. Mereka hanya memanfaatkan compound effect. Sekarang mari kita lakukan eksperimen pikiran. Bayangkan ada 2 orang bernama Andi dan Budi. Keduanya sama-sama bekerja di kantor. Andi setiap hari datang tepat waktu, mencatat ide-ide kecil, membaca 10 halaman buku setiap malam, dan menabung 10% dari gajinya. Budi sebaliknya, sering datang terlambat, lebih banyak menghabiskan waktu untuk hiburan instan, jarang membaca, dan selalu menghabiskan gajinya tanpa sisa. Setelah 6 bulan, perbedaan mereka hampir tidak terlihat. Setelah 1 tahun, Andi punya sedikit tabungan, wawasannya lebih luas, dan produktivitasnya lebih baik. Setelah 5 tahun, Andi mungkin sudah naik jabatan, punya investasi dan mental yang kuat. Sementara Budi mungkin masih di posisi yang sama, keuangan kacau, bahkan stres karena merasa hidupnya tidak berubah. Pertanyaannya, maukah kamu menjadi Andi atau Budi? Ada hal menarik dari psikologi manusia. Kita sering terlalu fokus pada hasil besar, sehingga melupakan progres kecil. Padahal, otak sebenarnya menyukai kemenangan kecil, karena itu memberi dopamin alami. Orang sukses memanfaatkan ini. Mereka merancang kebiasaan yang bisa memberi reward kecil setiap hari, sehingga konsistensi lebih mudah terjaga. Misalnya seorang penulis yang setiap hari menulis hanya 500 kata. Angka itu kecil, tapi setelah 1 tahun jumlahnya mencapai 180.000 kata. Setara 2 atau 3 buku penuh. Inilah alasan kenapa orang sukses tampak seperti punya energi tak terbatas. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang menumpuk dengan compound effect. Coba kita refleksikan pada uang. Pernah mendengar cerita 2 pilihan gaji? Yaitu satu orang ditawari gaji tetap 10 juta per bulan selama 30 hari, sementara yang lain ditawari hanya Rp1 pada hari pertama, tapi jumlahnya itu dilipat gandakan setiap hari selama 30 hari. Sekilas 10 juta per bulan terlihat lebih masuk akal, tapi jika dihitung Rp1 yang dilipat gandakan setiap hari akan menjadi lebih dari 10 juta rupiah pada hari ke-30. Mengapa demikian? Karena compound effect menciptakan pertumbuhan eksponensial. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar menunggu sampai hari ke-30. Mereka berhenti di hari ke-10 atau ke-15. Ketika angka masih kecil, lalu berkata, tidak ada hasil. Padahal jika sabar sedikit lagi, ledakannya akan luar biasa. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita bisa mempraktikkan compound effect dalam hidup sehari-hari? Pertama, identifikasi kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan tanpa beban besar. Jangan langsung menargetkan sesuatu yang ekstrim.
Misalnya, jangan langsung berambisi membaca 1 buku per minggu jika kamu belum terbiasa. Mulailah dari 5 halaman per hari. Kedua, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lebih baik olahraga ringan 20 menit setiap hari daripada olahraga keras 2 jam sekali sebulan. Ketiga, jangan terjebak pada ilusi instan. Ingat, hasil dari compound effect seringkali tidak terlihat di awal. Tugasmu hanya terus melangkah meskipun tampak belum ada perubahan. Selain itu, ada faktor psikologis yang tidak boleh diabaikan, yaitu lingkungan. Compound effect akan bekerja lebih cepat jika lingkunganmu mendukung. Kalau kamu berteman dengan orang yang rajin membaca, disiplin dan produktif, tanpa sadar kamu akan ikut terbawa ke arah yang sama. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang yang malas, pesimis dan suka membuang waktu, maka compound effect akan menarikmu ke arah negatif. Inilah mengapa orang sukses sangat selektif dalam memilih lingkungan. Mereka tahu bahwa setiap interaksi kecil, setiap kata-kata yang didengar akan menumpuk dalam pikiran dan membentuk kebiasaan. Ada satu studi menarik dari University of London. Mereka meneliti bagaimana kebiasaan kecil berubah menjadi otomatis. Hasilnya, rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari untuk sebuah kebiasaan baru menjadi otomatis. Jadi kalau kamu ingin hidup lebih sehat, produktif, atau kaya, cukup bertahan 2 bulan lebih sedikit saja dengan kebiasaan baru itu. Setelah melewati fase tersebut, tubuh dan pikiranmu akan menerima kebiasaan itu sebagai hal normal. Dan saat itulah compound effect mulai bekerja tanpa kamu sadari, seperti mesin autopilot yang terus membawamu ke arah yang lebih baik. Tapi mari kita jujur, kenapa kebanyakan orang gagal? Karena mereka tidak tahan menghadapi masa invisible result. Masa di mana usaha sudah dilakukan, tapi hasil belum terlihat. Mereka menyerah terlalu cepat. Orang sukses berbeda, mereka menikmati proses bukan hanya hasil. Mereka percaya bahwa meski tidak ada yang terlihat sekarang, di balik layar compound effect sedang bekerja. Sama seperti menanam benih, kamu tidak akan langsung melihat pohon esok harinya. Tapi benih itu sedang tumbuh di bawah tanah, membentuk akar yang kuat. Orang sukses sabar menunggu akar itu cukup dalam sebelum melihat pohonnya menjulang. Mungkin sekarang kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memastikan compound effect bekerja maksimal dalam hidup saya? Jawabannya ada pada 3 hal, yaitu arah, konsistensi, dan kesabaran. Arah berarti kamu harus tahu kemana kamu melangkah. Jangan sampai kamu konsisten pada hal yang salah. Konsistensi berarti kamu tetap melakukannya, meski tidak ada yang memuji, meski tidak ada hasil instan. Dan kesabaran berarti kamu rela menunggu sampai waktunya tiba. Jika 3 hal ini digabung, compound effect akan menjadi kekuatan super yang tidak bisa dihentikan. Sekarang mari kita tarik garis besar dari perjalanan panjang kita membedah compound effect. Dari tadi kita sudah melihat bagaimana sesuatu yang terlihat sangat kecil bisa menciptakan perubahan besar. Bagaimana tetesan air bisa melubangi batu. Bagaimana 1 rupiah bisa tumbuh menjadi miliaran. Bagaimana 1 halaman buku bisa bertransformasi menjadi ratusan buku dalam beberapa tahun. Dan bagaimana 1 langkah disiplin kecil bisa melahirkan tubuh yang sehat, pikiran yang tajam, serta hidup yang lebih kaya makna. Semua itu hanyalah refleksi dari 1 hukum sederhana, yaitu setiap hal kecil yang dilakukan terus-menerus akan berlipat ganda dampaknya di masa depan. Dan inilah alasan kenapa orang sukses selalu menggunakan compound effect, karena mereka tidak bermain dengan emosi jangka pendek. Mereka tidak tergoda oleh hasil instan. Mereka berpikir seperti arsitek besar yang membangun gedung pencakar langit. Mereka tahu bahwa pondasi yang kokoh tidak terlihat oleh mata, karena dia ditanam jauh di bawah tanah. Tapi justru pondasi itulah yang menentukan seberapa tinggi gedung itu bisa berdiri. Compound effect adalah pondasi kehidupan, dan orang-orang sukses memilih untuk membangunnya jauh lebih dulu, sebelum dunia melihat hasilnya. Kalau dipikirkan secara logis, bukankah ini sesuatu yang sangat adil? Compound effect tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau seberapa pintar kamu. Dia bekerja sama untuk semua orang. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kamu mau memanfaatkannya atau membiarkan dirimu hanyut oleh kebiasaan buruk. Dalam psikologi, ini disebut the accumulation principle, prinsip akumulasi.
Apapun yang kamu lakukan berulang, entah itu hal baik atau buruk, pasti akan menumpuk. Jadi pada akhirnya hidupmu hari ini hanyalah hasil akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat bertahun-tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau terus melanjutkan pilihan kecil yang selama ini kamu lakukan? Atau justru sudah waktunya mengubah arah? Bayangkan kalau kamu hari ini memutuskan untuk menanam satu kebiasaan kecil baru. Misalnya membaca 5 halaman buku setiap malam, menabung Rp10.000 setiap hari, olahraga 15 menit setiap pagi, atau sekedar menulis 3 kalimat syukur di jurnalmu sebelum tidur. Kebiasaan kecil itu mungkin terlihat tidak ada artinya dalam seminggu atau sebulan, tapi coba bayangkan 5 tahun dari sekarang. Dirimu yang konsisten akan tampak seperti orang lain dibanding dirimu yang lama. Bukankah itu menarik? Saya ingin mengajakmu merenung sebentar. Bayangkan dirimu di masa depan, 5 atau 10 tahun dari sekarang. Ada 2 versi diri yang mungkin muncul. Versi pertama adalah dirimu yang disiplin, yang hari ini mengambil langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik, yang rela bersabar menunggu compound effect bekerja. Versi kedua adalah dirimu yang tetap sama, bahkan mungkin lebih buruk, karena setiap hari membiarkan compound effect menarikmu ke arah negatif. Pertanyaan pentingnya, versi mana yang ingin kamu temui? Orang sukses selalu memilih versi pertama. Mereka membayangkan masa depan mereka dengan sangat jelas, lalu memastikan setiap kebiasaan kecil hari ini mendukung gambaran itu. Mereka tidak perlu menunggu motivasi besar atau peristiwa dramatis untuk berubah. Mereka hanya fokus pada hal-hal kecil yang bisa dilakukan sekarang juga. Dan inilah yang membedakan mereka dari orang kebanyakan. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan nyata kamu sendiri. Ada satu prinsip sederhana yang bisa kamu terapkan mulai malam ini juga. Jangan biarkan harimu berakhir tanpa menambahkan satu tetes kebaikan pada hidupmu. Ingat, tidak ada tetes yang sia-sia. Mungkin kamu belajar satu kata bahasa Inggris, mungkin kamu menabung Rp1.000, mungkin kamu menulis satu ide di catatan, atau mungkin kamu hanya memilih untuk tidur lebih awal. Semua itu kalau diulang akan menjadi compound effect yang melahirkan masa depan yang baru. Dan satu hal yang sering terlupakan, yaitu compound effect bukan hanya tentang materi atau kesuksesan dunia. Ia juga berlaku untuk hubungan, kebahagiaan, bahkan spiritualitas. Satu kalimat baik yang kamu ucapkan setiap hari kepada pasangan atau keluargamu akan menumpuk menjadi hubungan yang harmonis. Satu doa singkat yang kamu panjatkan setiap malam akan menumbuhkan kedekatan spiritual yang luar biasa. Satu tindakan kebaikan kecil kepada orang lain akan menumpuk menjadi reputasi dan energi positif yang kembali padamu. Jadi jangan pernah remehkan hal kecil, karena justru dari situlah kehidupanmu dibentuk. Orang sukses tidak menunggu hal besar. Mereka sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan. Mereka menanam, menyiram, dan merawat, sampai akhirnya panen besar datang dengan sendirinya. Sekarang saya ingin bertanya padamu, setelah mendengarkan penjelasan panjang ini, kebiasaan kecil apa yang akan kamu mulai malam ini? Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, mulailah sekarang juga. Karena compound effect bekerja hanya ketika kamu bertindak. Dan percayalah, dirimu di masa depan akan sangat berterima kasih pada dirimu yang hari ini mau mengambil langkah pertama. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk tinggalkan komentar tentang kebiasaan kecil apa yang akan kamu mulai. Karena dengan menuliskannya, kamu sedang membuat komitmen nyata. Jangan lupa juga untuk like video ini supaya lebih banyak orang tahu tentang kekuatan compound effect. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lain tentang bagaimana cara berpikir, bertindak, dan membangun hidup dengan strategi cerdas. Ingat baik-baik, kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Compound effect bukan hanya rahasia orang sukses, dia adalah hukum alam yang berlaku bagi semua orang. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kamu akan memanfaatkannya dengan bijak atau membiarkannya berjalan ke arah yang salah? Pilihannya ada di tanganmu. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan dari langkah dan prinsip hidup yang kamu miliki.
Dan saya harap kamu bisa menerapkan kebaikan kecil setiap hari untuk menerapkan compound effect ini, sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa di masa depan. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalam. Oh ya, jangan lupa subscribe ya.